Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan, memberikan kita hidayah, istiqamah, sehingga malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk bermajelis, duduk dalam rangka tafaqquh fiddin, dalam rangka thalabul ilm, dalam rangka memahami syariat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengamalkan, yang mana harapannya dengan thalabul ilmi semacam ini, dengan duduk di majelis ilmu, kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ini semua adalah sebab utama yang kelak mengantarkan kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita mengandalkan amal kita saja, mustahil kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amal yang kita amalkan itu sejatinya adalah upaya untuk mendapatkan ridhonya Allah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menyampaikan dalam hadis yang sahih, tidak ada seorang muslim yang dia itu memasuki surga karena sebab amalnya. Maka para sahabat bertanya, engkau juga wahai Rasulullah? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, iya, aku juga. Hanya saja Allah Subhanahu Wa Taala memberikanku rahmatnya. Maka sejatinya kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala adalah karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kita sudah mendengar, membaca riwayat-riwayat, kisah-kisah orang yang amalnya begitu sedikit, namun ternyata dia bisa masuk surga. Dan betapa banyak juga dari orang yang amalnya terlihat luar biasa, namun ternyata kita tidak tahu di akhir hayatnya dia ditutup dengan su'ul khatimah sehingga dia masuk neraka. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadis yang sahih, ya, bahwasanya demi Allah, ya, inna hadakum la ya'malu bi amali ahli jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alaihi kitab fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Ada sebagian dari manusia yang mereka mengerjakan amalan penduduk surga, hampir saja dia sudah bisa masuk surga, tinggal selangkah. Ternyata takdir berkata lain, dia mati dalam kondisi kufur dan dia masuk neraka. Dan ada juga sebagian dari manusia, ya, la ya'malu bi'amali ahlin nar, dia beramal dengan amalan penduduk neraka, hatta mayakunu bainahu wa bainahu illa dhira, hingga tidak ada jarak antara dia dengan neraka kecuali selangkah saja. Ibarat orang, ya, sudah mau jangkah, sekali jangkah saja sudah masuk ke dalam neraka. Fasbiqu alaihi kitab fayamalu bi'amali ahli jannati fayadkhuluha. Kemudian ternyata takdir berkata lain, Allah kehendaki dia untuk mengamalkan amalan soleh sehingga dia masuk surga. Kita juga sudah mendengar hadis tentang wanita berzina
yang dia masuk surga karena dia memberikan minum seekor anjing. Hal-hal semacam ini menjadi peringatan bagi kita bahwasanya kita ini mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala dengan ridhonya. Nah, bagaimana mendapatkan ridhonya Allah? Tentu saja dengan beramal. Tentu saja dengan beramal. Mustahil orang mendapatkan ridhonya Allah kalau tidak beramal. Semakin semangat beramal, semakin banyak beramal, dan semakin berusaha meningkatkan kualitas amalnya, semakin berkemungkinan besar dia dapat ridho Allah. Ya. Maka bohong kalau misalkan ada yang mengaku yang penting ya dapat ridhonya Allah, yang penting dapat cintanya Allah, tapi amal-amal dia tidak mau mengamalkan. Maka ini adalah suatu kebohongan. Ya. Bagaimana dia bisa mengaku mendapatkan cintanya Allah, ridhonya Allah, kalau dia sendiri nggak patuh dengan perintahnya Allah. Ya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas satu pembahasan yang berhubungan dengan fikih birrul walidain. Pembahasan yang mungkin ringan, yang setiap muslim insya Allah tidak ada yang tidak birrul walidain. Setiap muslim kalau dia benar Islamnya dan masih dalam kondisi fitrah akalnya, tidak ada seorang pun yang tidak birrul walidain. Akan tetapi itulah ilmu. Ilmu itu harus diulang. Kalau tidak diulang, kadang lupa. Diulang sekali, dua kali. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala suatu ketika pernah ditanya oleh seorang, bagaimana caramu bisa menghafal begitu banyak, memiliki ilmu begitu luas? Maka kata beliau, bimudawamatin nazar ilal kitab, dengan selalu melihat kitab. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Beliau juga sering apa? Memurajaah ilmu. Maka penting memurajaah ilmu sebagai wujud supaya ilmu itu semakin melekat dalam hati dan semakin bisa diamalkan. Baik. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka kita tahu bahwasanya orang tua dari setiap kita itu adalah sebuah nikmat dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu karunia Allah kepada seorang manusia, dia memiliki orang tua. Itu nikmat yang luar biasa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala meminta manusia untuk berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Karena orang tua memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi anak-anaknya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat 14. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Dan kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, wasiatkan kepada manusia terhadap kedua orang tuanya, yang mana kedua orang tuanya, yang mana wabil khusus ibunya telah mengandungnya dalam kondisi lemah dan juga menyapihnya ketika sudah berumur 2 tahun. Apa wasiatnya Allah? Anishkurli wali walidaika. Terima kasihlah kepadaku, kepada Allah, dan terima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Wa ilayil masir. Kepadakulah kalian akan dikembalikan. Maka orang tua itu adalah salah satu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita wajib mensyukuri nikmat itu, dan kita juga berterima kasih kepada orang tua. Dalam kitab Taisirul Khalaq, kitab tipis tentang akhlak yang sering dikaji di pesantren-pesantren, disebutkan mengapa kita harus berbakti kepada orang tua. Ya. Maka paling tidak yang menjadi alasan, banyak sekali alasan, tapi paling tidak yang menjadi alasan kenapa kita harus berbakti kepada orang tua, karena orang tua adalah wasilah wujudnya kita di dunia.
wujudnya kita di dunia adalah perantara orang tua. Mustahil, ya, kecuali kehendak Allah, ada orang yang dia lahir tanpa orang tua, nggak mungkin. Dan ketika kita dilahirkan melalui perantara kedua orang tua, kemudian buminya Allah digunakan untuk kita bersujud, maka orang tua secara tidak langsung adalah menjadi wasilah akan disembahnya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Maka orang tua adalah nikmat yang luar biasa. Maka dalam pembahasan kali ini kita akan membahas beberapa bagian daripada birrul walidain. Yang tadi adalah muqaddimahnya. Kemudian pembahasan berikutnya adalah apa hukumnya birrul walidain. Hukumnya birrul walidain adalah wajib. Hukumnya birrul walidain adalah wajib. Tidak usah jauh-jauh kita berbicara masalah agama dulu, dalil-dalil syar'inya dulu. Kita berbicara fitrah sebagai naluri manusia. Tidak mungkin ada manusia yang jiwanya itu masih dalam fitrahnya, akalnya masih dalam fitrahnya, kemudian dia itu menyakiti kedua orang tua. Nggak mungkin ada yang seperti itu. Pasti akan dicela. Ya. Bahkan tidak menunggu dia seorang muslim atau kafir. Selama dia manusia, dia pasti tidak akan menyakiti orang tuanya. Ya. Bahkan kalau misalkan ada anak yang menyakiti orang tuanya, itu pasti ada sesuatu yang tidak beres di diri anak itu. Baik, maka ala kulli hal hukumnya wajib secara syar'i. Secara syar'i hukumnya wajib. Dalilnya apa? Dalilnya yang pertama adalah Quran surat An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun. Wa bil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua hendaknya berbuat ihsan, berbuat baik. Yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dalam surat Al-Isra ayat 23. Dan Rabbmu telah menetapkan, wa qadha rabbuka alla ta'budu, janganlah engkau atau kalian menyembah illa iya, kecuali kepada Allah. Wa bil walidaini, dan kepada kedua orang tua ihsana, hendaknya berbuat ihsan. Ya. Maka dua ayat ini menjadi dalil kewajiban untuk berbakti kepada orang tua dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya. Kalau dilihat dari sisi usul fikihnya, dari mana kok bisa jadi wajib? Padahal di situ hanya ikhbar, hanya mengabarkan, ya. Bukan perintah. Kalau dalam bahasa Arab fi'il amr, bukan kata kerja perintah. Karena kalau dalam usul fikih itu yang memberikan faedah kewajiban salah satunya adalah ketika ada kata kerja yang memerintahkan, maka nanti dampak hukumnya wajib. Ya. Kalau tadi wa'budullah jelas menyembah Allah jadi wajib karena ada fi'il amr, ada kata kerjanya, perintah, wa'budu, sembahlah. Ya. Kalau birrul walidain hanya dikabarkan wabil walidaini ihsana, gitu aja. Maka kita katakan bahwasanya di antara salah satu hal yang memberikan faedah kewajiban adalah ikhbar, ya, atau al-amr ala siwatil ikhbar dalam usul fikih. Jadi sebuah perintah tapi bentuknya itu kabar. Ya, bentuknya apa? Kabar. Tidak ada kata kerja. Tidak ada kata kerja perintah, tidak ada. Dia cuma kabar saja. Tapi apa? Dia memberikan dampak perintah. Ya, seperti contohnya, apakah ada contohnya? Ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Dan wanita-wanita yang ditalak
Yatarabbasna, dia menunggu. Itu tidak perintah, dia ikhbar, karena kata kerjanya bukan bentuk perintah. Dia menunggu selama 3 quru. Tapi para ulama mengatakan ayat ini menjadi dalil wajibnya masa iddah 3 quru. Dari mana nggak ada kata perintah? Karena itu kata perintah yang ada di dalam bentuk pengkabaran. Maka di sini juga wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua hendaknya berbuat baik. Ini kabar tapi mengandung makna apa? Perintah. Ya, ala kulli hal, maka 2 ayat ini menjadi dalil bahwasanya hukum berbakti, berbuat baik, ihsan kepada orang tua adalah wajib. Kemudian pembahasan berikutnya tentang masalah keutamaan dan kedudukan birrul walidain dalam Islam. Birrul walidain itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam dan juga memiliki keutamaan yang luar biasa. Di antaranya apa? Di antaranya yang pertama, birrul walidain termasuk amalan yang paling besar dan paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, terlihat simpel. Ya. Terlihat apa? Terlihat simpel, membantu orang tua, menyenangkan hati orang tua. Kelihatannya simpel sekali. Tapi itu di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi amalan yang paling dicintai. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Bahwasanya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayul amali ahabbu ilallah?" Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai Allah? Maka Rasulullah SAW menjawab, as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya yang ditentukan. Kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, thumma ay, lalu setelah itu apa wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, birrul walidain, engkau berbakti atau berbakti kepada kedua orang tua. Maka ini menunjukkan bahwanya berbakti kepada orang tua adalah sesuatu yang paling dicintai Allah di antara amalan-amalan yang ada. Di antara amalan-amalan yang ada. Kemudian yang kedua, keutamaan birrul walidain, berbakti, berbuat baik kepada orang tua, itu nilainya bisa setara dengan jihad fisabilillah. Nilainya bisa setara dengan jihad fisabilillah. Orang yang berperang melawan orang kafir di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa jadi dalam beberapa kondisi birrul walidain lebih utama daripada jihad. Ya. Bisa jadi dalam beberapa kondisi birrul walidain lebih utama daripada jihad. Seperti apa? Misalkan pasukan jihad sudah mencukupi. Kita memiliki orang tua yang membutuhkan kita. Maka mana yang lebih utama, ikut berjihad ataukah kita tetap bersama dengan orang tua yang membutuhkan kita? Maka lebih utama bersama orang tua. Pasukan jihad sudah tercukupi. Ya. Baik. Di antara yang menjadi dalil keutamaan yang kedua ini adalah satu hadis dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, aqbala rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Suatu ketika ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki tadi mengatakan, ubayyi'uka 'alal hijrati wal jihad abtagil ajra minallahi ta'ala. Wahai Rasulullah, aku membaiatmu untuk setia dan patuh dalam masalah hijrah dan jihad di jalan Allah. Yang mana aku berharap dengan hal tersebut mendapatkan pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Kata laki-laki tadi, membaiat Nabi SAW atas hijrah dan juga atas jihad. Maka Nabi SAW mengatakan kepada laki-laki yang datang tadi, fahallaka min walidaik ahadun hayy, apakah engkau memiliki salah satu
dari dua orang tua, salah satu saja, entah ayah atau ibu, yang masih hidup. Kata Nabi SAW, apakah engkau masih memiliki salah satu dari kedua orang tua yang masih hidup? Maka laki-laki tadi mengatakan, na'am, bal kilahuma. Iya Rasulullah, bahkan bukan cuma satu, kedua-duanya masih hidup. Alhamdulillah, nikmat Allah. Maka kata Nabi SAW, fatabtagil ajra minallah. Nabi SAW bertanya lagi, kalau begitu kamu mau pahalanya Allah? Ya. Kalau begitu kamu mau pahalanya Allah? Maka laki-laki tadi mengatakan, na'am, tentu. Ya, saya berbaiat ini tujuannya supaya dapat apa? Pahala. Qala, maka Nabi SAW bersabda, farji' ila walidaik. Kembalilah kamu ke orang tuamu, fa ahsin suhbatahuma. Perbaikilah hubunganmu, perbaguslah kebersamaanmu bersama dengan kedua orang tua. Ya. Maka ini bagaimana Nabi SAW dalam tanda kutip menolak seorang yang ingin ikut berjihad, ya, bersama Nabi SAW disuruh pulang untuk menemani orang tuanya. Karena di situ Nabi SAW mengetahui bahwasanya ketika laki-laki ini menemani orang tuanya, maslahatnya lebih besar. Pasukan kaum muslimin sudah cukup dan orang tua dari laki-laki ini membutuhkan orangnya. Maka Nabi SAW memerintahkan orang tadi untuk apa? Untuk kembali kepada orang tuanya dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kemudian menunjukkan bahwasanya birrul walidain memiliki kedudukan yang tinggi di dalam Islam. Yang ketiga, ya, bahwasanya lawan dari birrul walidain dihukumi haram oleh syariat. Itu menunjukkan birrul walidain memiliki kedudukan yang tinggi. Kalau tidak memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam, kalau tidak dikerjakan atau yang lawan dari birrul walidain tidak akan sampai dihukumi haram. Tapi dalam syariat dihukumi haram. Ya. Makin menunjukkan apa? Birrul walidain merupakan sesuatu yang memiliki kedudukan dan keutamaan yang tinggi dalam Islam yang harus dikerjakan. Dalilnya apa? Dalilnya hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Ya. Nomor 2408. Nabi SAW bersabda, innallaha harrama alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat, dan seterusnya. Nabi SAW secara jelas mengatakan, innallaha, sesungguhnya Allah, harrama, mengharamkan, alaikum, atas kalian apa? Uquqal ummahat, durhaka terhadap para ibu. Dalam artian durhaka terhadap orang tua. Ya. Wa'dal banat, dan menguburkan bayi perempuan hidup-hidup. Ini sudah jelas haram. Tapi yang pertama tadi, uquqal ummahat, durhaka kepada orang tua, kata Rasulullah secara jelas mengharamkan, harrama. Secara jelas apa? Mengharamkan. Jadi keharamannya itu bukan hasil ijtihad daripada fuqaha, bukan, tapi langsung nas dari lisan Nabi SAW. Ya. Kemudian yang keempat, di antara hal yang menunjukkan bahwasanya birrul walidain memiliki kedudukan yang besar, bahwasanya lawan dari birrul walidain yaitu durhaka dihukumi dosa besar. Bahwasanya lawan dari birrul walidain yaitu durhaka dihukumi sebagai dosa besar. Sebagaimana dalilnya hadis riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Nabi SAW bersabda di hadapan para sahabat yang lainnya, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah aku beritahu kalian dengan dosa besar yang paling besar? Dosa besar yang paling besar. Dan beliau bukan hanya mengatakan sekali, beliau ulangi 3 kali. Ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Diulangi 3 kali. Ya. Maka para sahabat tentu saja menjawab, bala ya Rasulullah, tentu kita ingin tahu wahai Rasulullah. Maka Nabi mengatakan yang pertama, al-isyraku billah, mempersekutukan Allah. Yang kedua, wa uququl walidaini, dan durhaka kepada kedua orang tua.
maka durhaka kepada kedua orang tua adalah dosa besar. Bukan hanya dosa besar, tapi di antara yang paling besar dari dosa besar adalah durhaka kepada kedua orang tua. Maka ini menunjukkan kedudukan birrul walidain, yang mana lawan dari durhaka itu memiliki kedudukan yang tinggi di dalam Islam. Kemudian ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Pembahasan berikutnya adalah bagaimana bentuk birrul walidain itu. Bagaimana bentuk birrul walidain? Ayat-ayat yang menyebutkan, hadis-hadis yang menyebutkan itu sifatnya umum. Wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua berbuat ihsan, ya. Dan juga yang semisalnya, ya. Fa ahsin suhbatahuma, perbaikilah kebersamaanmu bersama kedua orang tua. Sifat-sifat umum. Maka jika ditanya bagaimana cara kita birrul walidain, ya, maka kita katakan paling tidak ada 3 hal besar yang bisa kita gunakan sebagai wujud birrul walidain. Ya. 3 hal besar atau 3 pembagian yang pokok dari hal yang kita miliki yang bisa kita gunakan untuk birrul walidain. Ya, untuk birrul walidain. Yang pertama adalah membersamai kedua orang tua dan bersikap berakhlak baik kepada mereka. Maka ini menggunakan fisik kita. Menggunakan apa? Fisik kita. Maka yang pertama menggunakan fisik. Menggunakan fisik dengan bagaimana? Itu tadi, kita berusaha membersamai kedua orang tua. Kalau masih hidup, alhamdulillah, bisa dibersamai, alhamdulillah. Tidak bisa, misalkan ya, orang tua berada di luar kota, orang tua tempat tinggalnya berbeda dengan kita, ya, ini bagaimana? Paling tidak luangkan waktu untuk bisa menjenguk mereka atau bertemu dengan mereka, ya. Barangkali pas ada tugas, ada pekerjaan, kebetulan kok lewat dekat dengan rumah orang tua, mampir. Jangan sampai kita tidak menjenguk sama sekali, naudzubillah. Nanti akan kita sebutkan tentang masalah eman-eman. Orang tua masih hidup ternyata tidak menjadi sebab kita masuk surga. Luar biasa eman. Maka yang pertama adalah kita manfaatkan potensi fisik kita. Dengan apa? Dengan membersamai mereka, membuat mereka senang, gembira, bahagia. Ya. Bagi yang sudah menjadi orang tua, kadang orang tua itu kan seneng ya, sekedar hanya dikunjungi anaknya yang jauh. Ya. Bahkan kalau orang tua itu biasanya, mas yo gak duwe duit le, yang penting mampir. Orang tua itu senang sekali ketika apa? Melihat, ya. Hanya melihat saja, orang tua itu sangat senang. Ya. Maka yang pertama ini tadi, yaitu membersamai mereka dan berbuat baik dengan mereka, dengan tidak menyakiti mereka dan memberikan kebahagiaan kepada mereka. Dalilnya apa? Di antaranya dalilnya adalah hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang cukup masyhur. Bahwasanya ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia mengatakan, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku membersamai mereka dengan kebaikanku? Ya. Makanya aku itu berbuat baik kepada dia. Ya. Siapakah yang paling berhak dari manusia ini? Maka Nabi SAW mengatakan, ummuka, ibumu. Kemudian kemudian orang tadi bertanya lagi, thumma man? Kemudian siapa? Nabi menjawab, ummuka. Yang kedua kali kembali, ibumu. Tanya lagi, ya, thumma man? Yang ketiga, siapa lagi wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, ummuka, ibumu lagi. Yang terakhir, thumma man? Kemudian siapa? Kemudian baru Nabi SAW mengatakan, abuka, ayahmu. Ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ya.
Maka hadis ini menunjukkan bagaimana orang tua adalah orang yang paling berhak untuk kita membersamai mereka dengan kebaikan-kebaikan kita. Jadi bagaimana? Yaitu tadi membersamai mereka dan memberikan kebahagiaan kepada mereka dan tidak menyakiti mereka. Ya. Bahkan orang tua kita kafir sekalipun, taruhlah, ya. Misalkan orang tua kita kafir, kita tetap harus berbuat baik kepada mereka. Kita tetap harus berbuat baik kepada mereka. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Muslim dari sahabat Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anha, di mana beliau mengatakan, suatu ketika ibuku dari Mekah datang ke Madinah untuk menemuiku, ingin bertemu anaknya. Ya, namanya orang tua kadang kan gitu ya. Ya, anak kok gak sambang-sambang, tak sambangane gitu kadang. Ya, maka disambangi sama ibunya. Dan kata Asma binti Abu Bakar, wahia musyrikah. Ibuku ketika itu masih musyrik. Ibunya musyrik. Tidak ikut agamanya Abu Bakar. Ya. Fastaftaitu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini gimana? Orang tua saya musyrik. Ya, katanya kita harus membuat benteng ya yang menghalangi hubungan kita dengan orang kafir. Ternyata ini ibu saya sendiri yang datang ya ke rumah. Ini gimana? Apakah saya harus bersikap keras? Saya usir saja atau gimana? Maka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau mengatakan, qadimat alayya ummi wa hiya raghibatun afa asilu ummi. Ya. Ibuku datang wahai Rasulullah, dia ingin berjumpa denganku, dia sudah kangen dengan saya, ingin nginap beberapa hari. Apakah saya harus menyambutnya? Kata sahabat Asma. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, na'am sili ummak. Benar ya, atau iya, sambunglah hubungan baikmu dengan ibumu. Dan itu kondisi ibunya masih apa? Musyrik ya, masih menyembah berhala, menyembah patung. Bukan agama ahli kitab, tapi masih menyembah patung. Dan itu pun diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tetap menjalin hubungan baik ya. Maka ini adalah salah satu bentuk daripada berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang kedua, cara kita berbakti kepada orang tua adalah dengan potensi harta kita. Dengan potensi harta kita. Bagaimana? Ya dengan memberikan nafkah kepada mereka. Jika ada kelebihan harta yang ada pada diri kita. Sebagaimana disebutkan para fuqaha hal ini dalam bab nafaqat, pembahasan bab nafkah. Biasanya dibahas dalam pembahasan nikah kalau dalam kitab fikih. Ya, biasanya pas bab nafkah itu nanti akan dibahas juga oleh para ahli fikih, nafkah terhadap orang tua. Ya. Maka orang tua yang tidak memiliki kecukupan, menjadi kewajiban anaknya untuk mencukupi orang tuanya dengan syarat sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Minhajut Talibin ya, bisyartil yasar, dengan syarat anaknya memang memiliki kelebihan harta untuk nafkah dirinya pribadi dan istrinya ya. Untuk dirinya pribadi dan istrinya, keluarganya. Kalau sama-sama nggak punya, ya namanya nggak punya gimana lagi gitu ya. Ya memang sudah takdirnya Allah gitu ya, tidak diberikan kelebihan apa? Diberikan kelebihan harta. Tapi kalau misalkan kita diberikan kelebihan harta, maka paling tidak disisihkan dari sebagian harta yang kita miliki untuk diberikan kepada orang tua. Taib. Dan ini kadang yang menjadi pertanyaan. Biasanya
ketika seorang istri itu sudah menikah bersama suaminya, ya, maka kadang seorang wanita akan bingung, apakah saya harus tetap membantu orang tua saya atau tidak. Maka kita katakan yang disebutkan oleh para fuqaha ketika membahas nafkah kepada orang tua itu tetap berlaku baik untuk anak laki-laki atau anak perempuan. Jadi anak perempuan pun kalau dia memiliki kelebihan harta, dengan catatan itu tadi ya, dia memiliki apa? Kelebihan harta. Misalkan apa? Misalkan si anak perempuan ini sudah menikah, dia bekerja juga, suaminya kerja, dia kerja, sehingga dia memiliki tabungan pribadi, maka dipersilahkan dia apa? Membantu kedua orang tuanya, silahkan. Itu adalah hal yang sangat-sangat bagus sekali, ya. Hal yang sangat-sangat bagus, kecuali kalau memang si wanita memang tidak memiliki tidak memiliki harta sama sekali, karena hartanya hanya bergantung pada suaminya, karena dia tidak bekerja sama sekali. Misalkan dia menunggu jatah belanja dari suaminya, gitu ya. Kalau misalkan itu dikurangi, nanti bisa membuat ekonomi dalam keluarga itu agak goncang, gitu ya. Makanya ketika itu dia tidak memiliki kewajiban karena tidak ada kemampuan, ya, karena tidak memiliki kemampuan. Oleh karenanya Imam Nawawi dalam Minhajul Talibin mengatakan bisyartil yasar, dengan syarat ada kemudahan atau ada kelebihan, ditafsirkan oleh para fuqaha yang lainnya, yaitu apa? Dengan syarat dia memiliki kelebihan harta untuk nafkah keluarganya sendiri, ya. Itu yang kedua, yaitu kita memanfaatkan potensi harta, ya, memanfaatkan potensi harta. Yang ketiga, kita memanfaatkan potensi agama kita. Bagaimana cara memanfaatkan potensi agama untuk birrul walidain? Ya, paling tidak dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, doanya mungkin kita sudah nggak ada yang nggak hafal, gitu ya. Anak TK pun hafal. Ya, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa yang ringan sekali di lisan. Subhanallah, ringan sekali. Bahkan kita sambil ngantuk-ngantuk sedikit itu loh, nggak mungkin salah, insya Allah. Ya, bacaan doa itu. Karena mungkin waktu di TK saking seringnya diulang-ulang, gitu ya. Kan gitu. Hafalan waktu kecil itu kadang sampai dewasa itu nggak akan luntur. Makanya Al Hasan Al Basri beliau mengatakan, ya, al-hifdzu fis shighar kan naqshi 'alal hajar wal hifdzu fil kibar kan naqshi 'alal ma. Hafalan waktu kecil itu seperti memahat di atas batu. Nggak mungkin bisa berubah meskipun cuaca berubah. Tapi kalau hafalan sudah di waktu tua, umur 40, 50 baru ngafal rada abot. Ya. Kata Imam Al Hasan Al Basri, itu seperti memahat di atas air. Ya, bayangkan, air dipahat, ya nggak bisa. Diduduk mungkin cuma getar saja, habis itu ya tenang kembali. Ya, ala kulli hal. Maka paling enggak melantunkan doa itu, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ini berlaku baik orang tua itu masih hidup ataupun sudah wafat. Ya. Maka kita masih bisa berbakti kepada orang tua meskipun orang tua kita apa? Orang tua kita wafat. Ya. Dan yang lainnya apa misalkan, ya, dalam satu pendapat dari para ulama, ya, bisa kita bersedekah atas nama mayit, ya. Dalam satu pendapat dari para ulama, karena ada pendapat lain juga tidak memperkenankan, ya, tidak memperkenankan. Ala kulli hal, ini juga bisa kita bersedekah, ya, dengan niatan, ya, semoga pahalanya bisa sampai kepada kedua orang tua. Ini juga diperbolehkan, ya. Baik, ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Itu tadi adalah 3 hal atau 3 potensi yang ada pada diri kita yang kita bisa manfaatkan untuk birrul walidain. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah tentang pembahasan durhaka. Ya. Kedurhakaan merupakan lawan daripada birrul walidain. Ya. Bahkan sudah kita sampaikan di awal tadi, durhaka kepada orang tua itu termasuk min akbaril kabair,
dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar, dan dia secara jelas, secara gamblang diharamkan langsung dari lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka kedurhakaan ini adalah sesuatu yang wajib untuk dihindari oleh siapapun, dari setiap muslim. Wajib dihindari oleh siapapun dari setiap muslim. Dan kedurhakaan kepada kedua orang tua adalah salah satu hal yang akan menjadi penyebab kerugian dia di akhirat. Durhaka kepada kedua orang tua akan menjadi salah satu penyebab kerugian dia di akhirat. Ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Raghima anf, thumma raghima anf, thumma raghima anf." Celaka, celaka dan celaka. Ya, celaka, celaka dan celaka, diulangi 3 kali oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian Nabi melanjutkan, siapa yang celaka? Man adraka abawaihi indal kibar. Orang yang dia masih sempat menjumpai kedua orang tuanya ketika sudah berumur tua. Ahadahuma au kilaihima, baik salah satu dari kedua orang tua atau dua-duanya masih hidup, falam yadkhulil jannah, terus orang tadi tidak masuk surga. Maksudnya tidak masuk surga kenapa? Ya karena dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka kata Nabi SAW, itu adalah orang yang paling celaka di antara orang yang paling celaka di dunia. Ya. Orang tuanya ada, hidup dalam kondisi tua, yang mana harusnya itu bisa menjadi salah satu upaya atau sarana dia mendapatkan ridha Allah. Ternyata kesempatan itu dibuang saja dengan melakukan kedurhakaan. Makanya disebutkan falam yadkhulil jannah, terus dia masuk surga, dia tidak masuk surga. Ya. Itu banyak kok isok gitu loh. Orang mendapati kedua orang tuanya dan dia bisa berbakti kepada orang tuanya, tapi dia durhaka dan dia akhirnya pun masuk neraka, tidak masuk surga. Kok bisa? Ya. Sungguh mengherankan gitu maksudnya. Sungguh apa? Mengherankan. Baik. Kemudian tentang masalah durhaka juga, masih tentang masalah durhaka. Batasan durhaka ini bagaimana? Ya, batasan durhaka ini apa? Bagaimana? Ya. Apakah durhaka itu secara mutlak tidak mau mematuhi perintah orang tua itu berarti durhaka? Ya. Atau ada perinciannya? Ya. Ada perinciannya. Ya. Maka di sini disebutkan dalam Dalul Falihin Syarah Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Ibnu Allan. Beliau mengatakan, qala walladzi ala ilaihi kalamu a'immatina anna dhabitahu an yaf'ala ma'ahu ma yata'adza bihi ta'adziyan laisa bil hayyin. Beliau mengatakan bahwasanya yang kita dapati dari ucapan para ulama kita tentang masalah ukuran durhaka itu segimana. Ya, beliau mengatakan dhabitahu, batasannya, ukurannya adalah ketika dia berperilaku terhadap orang tuanya sehingga menimbulkan rasa sakit pada orang tuanya, baik fisik ataupun hati, dengan rasa sakit yang begitu besar. Ya. Jadi dia melakukan suatu perbuatan kepada kedua orang tuanya, itu salah satunya, yang mana perbuatan tadi memunculkan rasa sakit kepada kedua orang tuanya dengan rasa sakit yang besar. Ya, laisa bil hayyin, ya. Kata beliau, bukan rasa sakit yang sejenak gitu saja, enggak. Ya.
Kalau rasa sakit yang sejenak, berapa banyak dari kita yang sudah durhaka gitu ya. Tapi adalah suatu hal yang memang itu membuat rasa sakit yang luar biasa bagi kedua orang tua. Bahkan bukan fisik. Kalau fisik jelas dia durhaka. Ya. Tapi yang di sini yang dimaksud adalah rasa fisik, rasa sakit yang tidak ringan. Maka ini adalah sudah masuk ke durhakaan. Ya, misalkan sampai membuat orang tuanya menangis. Ya. Sampai membuat orang tuanya sakit hati yang begitu mendalam, maka ini adalah bentuk-bentuk kedurhakaan. Ya, bentuk-bentuk apa? Kedurhakaan, ya. Dan beliau juga melanjutkan, ya. Qala lakin halil murad biqaulihim laisa bil hayyin binisbah lil walid hatta annama ta'adza bihi katsiran wa huwa urfan bi khilafi dzalika kabiratun. Ya. Akan tetapi beliau mengatakan akan tetapi catatan, dan itu bukan rasa sakit yang ringan. Itu ringannya ukurannya pakai ukurannya siapa? Pakai ukuran orang tua, ya. Au binisbah lil urf, atau pakai ukuran urf, yaitu ya kondisi normalnya gitu ya, bukan perasaan masing-masing orang tua. Fama adda'u ahluhu mimma la yata'adza bihi katsiran laisa bikabirah wa in ta'adza katsiran. Ya, konsekuensinya kalau kemungkinan yang kedua ya dilihat kecil atau besarnya itu dari sudut pandang keumuman manusia, maka bukan sudut pandang pribadi orang tua. Ya. Jadi ini ada khilaf di antara ulama. Memandang batas durhaka jelas, dia memberikan rasa sakit, tapi rasa sakit itu bukan suatu yang remeh, suatu yang serius. Nah, serius ini ada khilaf, dipandang dari sudut pandangnya siapa. Seriusnya ini dipandang dari sudut pandangnya orang tua, atau seriusnya dipandang dari sudut pandangnya keumuman masyarakat, atau kita bahasakan biasanya dengan adah atau urf. Ya. Maka beliau mengatakan kullun muhtamal walam yubayyinuhu. Maka kedua-duanya ini masih memungkinkan. Bisa jadi yang dianggap adalah perasaan atau yang dianggap adalah orang tua dari sudut pandang orang tua, atau bisa jadi yang dilihat adalah dari sudut pandang urf keumuman manusia. Walladzi yadhharu, dan beliau menguatkan di sini ya, annal murada ats-tsani, dan yang tampak bagi kami kata beliau, yang dimaksud dengan memberikan rasa sakit yang bukan rasa sakit yang remeh dari sudut pandang keumuman manusia, bukan pribadi masing-masing orang. Ya. Apa alasan beliau? Beliau mengatakan bidalil annahu law amara waladahu binahwi firaqi halilatihi. Dengan dalil apa? Kata beliau dalilnya, kalau misalkan ada orang tua nyuruh anaknya cerai, pegatan ae bojomu misalkan, iya. Apakah dia tetap wajib mentaati, atau dia ada pilihan, atau dia boleh tidak mentaati? Kata beliau, lam yalzamhu ta'atahu aw lam yalzamhu ta'atuhu wa in ta'adza bidzalika katsiran. Maka tidak wajib untuk dipatuhi, meskipun nanti akan memunculkan dampak rasa sakit hati bagi orang tua. Kenapa? Ya, karena tadi beliau menguatkan pendapat kedua, sudut pandang rasa sakit yang bukan rasa sakit yang remeh adalah dari sudut pandang keumuman masyarakat. Ya, keumuman masyarakat. Nah, ketika keumuman masyarakat memandang disuruh cerai nggak mau cerai, ya sudah, biarkan saja karena itu kehidupan rumah tangga mereka, ya sudah. Itu berarti tidak menjadi apa? Salah satu yang menimbulkan rasa sakit yang begitu besar, meskipun secara pribadi orang tuanya merasa sakit. Ya. Ala kulli hal ada khilaf dalam hal ini ya, tapi yang nampak adalah bahwanya kedurhakaan itu paling tidak jangan sampai kita memasukkan rasa sakit ke dalam diri orang tua. Bagaimana jika ya kita pernah melakukan salah pada orang tua,
yang mana levelnya sampai level durhaka, membuat sakit hati dan lain sebagainya, menyakiti orang tua kita. Belum sempat kita meminta maaf, orang tua sudah meninggal. Orang tua apa? Sudah meninggal. Apakah bisa ya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita selamat dari dosa durhaka tadi? Maka pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada Imam Nawawi. Imam Nawawi dalam kitab beliau atau dalam kumpulan fatwanya, kumpulan fatwa Imam Nawawi. Ada salah satu pertanyaan yang datang kepada Imam Nawawi, di mana dia mengatakan, idza kana al-insan 'aqan liwalidayhi wa mata sakhitin aw wa mata sakhitaini alaihi fama tariquhu ila izalati dzalik wa isqatu mutalabatihima lahu fil akhirah. Penanya tadi bertanya, jika seorang pernah durhaka kepada kedua orang tua, lalu kedua orang tuanya meninggal dalam kondisi marah, dalam kondisi tidak ridho kepada anaknya, maka bagaimana cara melepaskan diri dari dosa itu, dan bagaimana caranya supaya tidak terkena hukuman akhirat karena sebab perbuatan itu? Maka apa jawaban Imam Nawawi? Imam Nawawi memberikan jawaban, amma mutalabatahuma fil akhirah fala tariqa ila ibtaliha. Imam Nawawi menjawab, kalau hukuman akhirat dalam masalah durhaka kepada orang tua semacam ini, dan orang tuanya meninggal dalam kondisi belum ridho kepada anaknya, tidak ada jalan lagi, kita tunggu di akhirat. Maksudnya tunggu di akhirat gimana? Ya kita tunggu nanti bagaimana sikap orang tua kita. Kalau tetap tidak ridho, kita tetap disiksa. Apakah ada jalan di dunia untuk menyelamatkan kita? Enggak ada, kata Imam Nawawi. Ya. Maka tidak ada solusi untuk memastikan dosa kita terangkat, dosa durhaka itu terangkat. Tidak ada solusi. Ya. Akan tetapi Imam Nawawi memberikan lanjutan, walakin yang bagilahu, ya, ba'dan nadmi ala dzalik an yukthira minal istighfar. Akan tetapi hendaknya, sebaiknya, paling tidaklah setelah dia menyesal tapi sudah terlambat, hendaknya dia memperbanyak istighfar dan berdoa untuk kedua orang tua. Yang pertama. Kemudian yang kedua, wa niyatasaddaq anhuma in amkan, dan bersedekah atas nama kedua orang tua jika memungkinkan, dia memiliki harta yang lebih. Ya. Ada harta yang lebih kita miliki, kita sedekahkan atas nama orang tua. Kata Imam Nawawi enggak masalah. Ya. Wa an yukrima man kana yuhibbani ikramahu, dan memuliakan orang-orang yang dulu dimuliakan oleh orang tua kita. Menyambung silaturahmi, menyambung hubungan dengan orang-orang yang dulu menjadi teman, ya, dari orang tua kita. Ya, min sadiqin lahuma wa nahwihi, dari temannya atau yang semisalnya. Wa an yasila rahimahuma, dan menyambung hubungan dengan kerabat orang tua. Tentu saja dalam hatinya tetap meniatkan amalan-amalan yang dia lakukan dengan harapan itu nanti bisa menjadi pertimbangan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu nanti bisa dilihat di depan orang tua mereka. Sehingga harapannya dia bisa mengabarkan pada orang tua, ya, bahwasanya kita dulu menyesal, belum sempat meminta maaf. Maka setelah orang tua wafat, kami berusaha menebus, meskipun tidak dipastikan, tapi paling tidak ada usaha. Ya. Wa an yaqdi dainahuma, dan membayar hutang-hutang dari orang tua kalau misalkan ada. Au ma tayassara lahu min dzalik, atau hal yang lain yang dia mampu untuk melakukannya. Pokoknya berbuat baik dalam hatinya, selalu meniatkan ini adalah sebagai penebusan dosa lah, gampangannya gitu, Pak, atas perbuatan durhaka yang pernah kita lakukan kepada kedua orang tua. Oleh karenanya, kedurhakaan kepada orang tua itu adalah dosa yang sangat berat sekali. Bahkan Imam Nawawi mengatakan kalau tidak sempat meminta maaf kepada orang tua, meminta keridhaan orang tua, itu sudah nggak ada solusi kalau orang tua sudah meninggal. Ditunggu di akhirat saja. Ya, keputusan orang tua gimana nanti di akhirat. Maka
Makanya ada hadis mengatakan ridallah biridho walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Ketika orang tua tidak ridho karena kita durhaka, maka Allah pun tidak ridho. Kita akan mendapatkan siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini tentang masalah birrul walidain. Semoga hal ini bisa menjadi renungan, menjadi hal yang bisa kita amalkan sebagiannya atau seluruhnya, dan bisa menjadi hal yang bermanfaat kelak di dunia ataupun di akhirat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.